hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban puji masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu, hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
kita sembah Dia. Hanya Yesus yang ku sembah, hanya Yesus yang ku tinggikan. Keinginan dalam hati kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami sembah, kami puji Engkau bersama-sama dengan umat-Mu, meninggikan Engkau, memasyurkan nama Tuhan. Setiap hidup kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberkati setiap hidup kami, Allah yang menuntun kami. Hanya satu nama yang layak untuk disembah, hanya nama-Mu Yesus. Kami persembahkan korban pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan, hati yang bersyukur kepada-Mu, hati yang mengucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Ola bakata ya bara 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 bara. Kami kan tetap menyembah-Mu, menyembah Allah yang hidup. Syara bara bara dibidi ara bara bara. Syara bara 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 bara. Tiada yang kami sembah selain Engkau, Yesus. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk setiap lawatan-Mu. Hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami membawa penyembahan kami yang terindah, sebab hanya Yesus yang berkuasa di dalam hidup kami. Syara bara 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 bara. Kami datang membawa hidup kami. Kami bawa seluruh keadaan kami ke dalam hadirat Tuhan. Apa yang kami perlu, kami perkatakan di dalam hadirat Tuhan.
Apa yang kami ingini, kami perkatakan di dalam hadirat Tuhan, agar Tuhan tahu setiap rencana kami, agar Tuhan tahu setiap kerinduan kami. Kami mau sampaikan di hadapan hadirat Tuhan, agar kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap rencana kami, di dalam setiap doa kami. Kami mau melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Yesus, di dalam setiap perencanaan kami, kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Segala yang kami ingini, kami sampaikan kepada Bapa. Syarabakata rabakata ya rabarabarabarabarabaraba. Yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tak mungkin bagi kami, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Syarabakata ya rarararabaraba. Kami mau membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mau membawa setiap hati kami kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami, ketika kami persembahkan di hadapan Tuhan, tidak ada persembahan yang Tuhan anggap hina. Karena kami percaya Tuhan menerima setiap persembahan kami. Hidup dan hati kami hanya milik Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah,
selamanya ku mau menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus, untuk selama-lamanya, selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Hanya kepada tangan yang benar kami persembahkan hidup kami. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang melihat setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam setiap kerinduan hati kami ada Yesus di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan dan memuji nama Tuhan. Yang siap berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa ketika kita menyembah Yesus. Amin. Kita angkat pujian kita, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Lagu keselamatan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selama
Semua umat Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sebab hanya di dalam-Mu nama yang berkuasa Tuhan. Sebab itu hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang menjadi harapan kami. Dan Engkau Tuhan yang akan bertindak, memberkati, memulihkan, dan menyembuhkan hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber keluarga, sumber pengharapan,
tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, satu-satunya yang bisa kami percaya dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kesembuhan bagi kami. Di mana Bapa, Allah yang kami sembah adalah tempat kami berharap untuk terus kami meminta kepadamu. Dan oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kami akan melibatkan Engkau dalam setiap perencanaan kami, untuk kami melakukan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Di mana 1 minggu ini telah berlalu, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kami masih bisa sehat sampai hari ini. Kami penuh dengan sukacita akan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabdamu. Kami percaya firman-Mu yang telah Kau urapi itu akan memberkati kami semua. Dan kami semua diurapi oleh Tuhan untuk kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Ada hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami. Kau rapi hamba, Kau pakai hamba dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Salam bagi kita semuanya. Iya, saya yakin dan percaya kita semua penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Semuanya sehat, amin. Yang sakit jadi sembuh. Iya, yang merungut-rungut, yang bersungut-sungut datang ke tempat ini, semua pulang dengan penuh sukacita. Iya, karena apa? Setiap orang yang datang beribadah sama Tuhan, semuanya penuh dengan sukacita. Iya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau minggu lalu firman Tuhan diberikan tentang iman, pengharapan dan kasih. Di atas semuanya itu bahwa kasihlah yang melebihi segala-galanya. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya membawa firman Tuhan bukan iman, pengharapan dan kasih. Tapi hari ini saya membawa kebenaran firman Tuhan tentang melibatkan Tuhan di setiap rencana hidupmu. Amin. Iya, kita buka Alkitab kita. Yakobus 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai yang 17. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 17. Yang sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih katakan amin. Iya, masih 17 orang yang bilang amin, padahal kita ada 17.000 orang. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mantap. Begitu dong. Oke. Kita akan baca secara bergantian. Nanti di ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat 17 dengan perikop jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, ayat 17 kita bersama-sama 2-3 ya.
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Iya, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salam. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah mengawali pagi hari kita dengan berdoa kepada Tuhan? Iya, aminnya baru cuma 3 orang. Selebihnya yang dia ingat langsung ialah kopi suamiku, dangdangku, kualiku. Salam. Firman Tuhan berkata, kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Diawali dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu mata kita melek di pagi hari. Bapak Ibu yang terkasih, next. Perencanaan adalah hal penting dalam menjalani suatu kehidupan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Perencanaan itu penting. Perencanaan itu bagus. Karena itulah yang akan menjadi jembatan, menjadi jalan untuk kita semakin terarah, semakin tepat sasaran. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Dan saya yakin dan percaya umat Tuhan GP Haleluya, semua adalah orang yang menghargai potensi dan waktu yang Tuhan beri bagimu. Amin. Iya. Jadi hiduplah dalam perencanaan Tuhan. Namun sebuah perencanaan jika tidak disertai tekad dan usaha mewujudkannya, tidak akan lebih dari sekedar moto dan angan-angan belaka. Karena orang yang berhasil adalah yang hidupnya terencana dengan baik dan punya kemauan keras mewujudkan rencananya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, orang sukses, nggak ada orang yang cuma tidur-tidur aja di rumah. Tapi orang yang sukses adalah orang yang memiliki rencana dalam hidupnya dan dia lakukan. Amin. Iya. Next. Tetapi sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Salam. Semua kita manusia memiliki perencanaan. Tidak ada yang tidak memiliki perencanaan. Saya punya rencana dalam hidupku. Semua jemaat GP Haleluya diberkati Tuhan dan ekonominya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Iya. Ada perencanaan dalam hidupku untuk jemaat Tuhan GP Haleluya. Tapi perencanaan itu akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Iya, begitu juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi perencanaan dalam hidupmu? Tuhan, rencana dalam hidupku 2024. Aku punya rumah. Aku punya toko 8. Aku punya usaha, kenaikan jabatan. Ikut sertakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Amin. Ikut sertakan Tuhan. Jadi rencana kita itu akan lebih sempurna lagi. Apa yang kau inginkan? Tuhan, aku ingin seorang keturunan dalam rumah tanggaku. Berdoa sama Tuhan. Libatkan Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin. Tuhan, anakku, si Polan hari ini, bulan ini mau ujian perguruan tinggi negeri. Tanya sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Tuhan pasti akan berkati. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, perencanaan hidupmu,
ikut sertakanlah Tuhan. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti kita sakit. Kita berencana, kalau kita sakit kita berencana. Tuhan, kalau aku pergi ke sana, kalau aku pergi ke rumah sakit yang terkenal, berencana aku akan sembuh. Tapi kalau enggak kita libatkan Tuhan di dalamnya, saya kena percaya hasilnya tidak akan terbaik. Tapi kalau kita libatkan Tuhan dalam semua perencanaan kita, engkau yang sakit diobati di Adam Malik pun Tuhan pasti akan sembuhkan. Amin. Iya, kita libatkan Tuhan. Tapi bukan berarti di rumah-rumah aja aku akan sembuh. Harus kita berusaha. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih, orait labora, yang artinya bekerja sambil berdoa. Engkau berusaha memiliki perencanaan. Di zaman serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Karena merasa diri mampu menentukan langkah hidupnya. Salam. Firman Tuhan berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, semakin era modernisasi ini, orang semakin lupa akan perencanaan dengan Tuhan. Aku sudah berhasil. Aku sudah berhasil. Tokoku ada 3. Medan digital printing. Tapi Tuhan yang menguji hati. Apakah engkau hamba Tuhan yang rendah hati? Atau hamba Tuhan yang tinggi hati? Tapi saya kena percaya, umat Tuhan GP Haleluya adalah orang-orang yang rendah hati di mata Tuhan. Amin. Iya. Dan saya kira dan percaya kita selalu menggunakan perencanaan daripada Tuhan. Perencanaan kita serahkan sama Tuhan. Next. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya, sama artinya Bapak Ibu yang terkasih, meremehkan Tuhan. Salam. Salam. Engkau mau meremehkan Tuhan atau ingin mengandalkan Tuhan? Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya, sama artinya dengan meremehkan Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Karena itu, banyak orang beranggapan bahwa, udah biasa, aku udah bisa. Aku kan pintar. Aku kan jago. Tapi Tuhan berkata, orang yang tidak mengikutkan Tuhan dalam setiap rencananya adalah orang yang meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Yang menjadi akar persoalan adalah kesombongan. Salam. Umat Tuhan GP Haleluya, tidak ada yang sombong, amin. Enggak ada yang sombong, semuanya rendah hati dan baik. Ya, doaku terus, umat Tuhan GP Haleluya adalah orang-orang yang baik hatinya dan rendah hati. Betul. Jadi saya kena percaya kalau kita orang-orang yang rendah hati, berarti kita adalah orang-orang yang selalu mengikut sertakan Tuhan. Jangan remehkan Tuhan. Firman Tuhan selalu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, next.
Bagaimanakah membuat rancangan dan rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama ialah jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Ayo katakan pada samping kiri kananmu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Iya. Firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di ayat 13-14 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan bahwa, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami pergi. Artinya ada perencanaan. Di dalam ada perencanaan. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Ada perencanaan di dalamnya. Bagus. Namun Bapak Ibu yang terkasih, dalam diri seseorang timbul kesombongan ketika mempunyai pengalaman. Kalau kita lihat di ayat ini, ada pengalaman berdagang. Berdagang yang selalu berhasil. Jadi apapun yang direncanakan, pasti menurutnya itu akan berhasil. Itulah ayat ini, latar belakang ayat ini. Makanya ayat ini dikeluarkan Yakobus kepada bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel merantau. Dia pergi, dia melupakan rencana Tuhan. Dia lakukan seperti apa yang dia pikirkan. Karena dia sudah memiliki pengalaman. Bapak Ibu yang terkasih. Next. Pengalaman itu membuat diri seseorang semakin ampuh atau sombong. Dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam rencananya. Saya yakin dan percaya, kita di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang baik. Jemaat GP Haleluya adalah orang-orang yang pintar. Jemaat GP Haleluya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi tidak sombong dan angkuh. Amin. Iya. Jemaat GP Haleluya diberkati Tuhan, tidak sombong. Kenapa saya katakan tidak sombong? Dipinjam kendaraannya dikasih. Tidak sombong. Apa yang diberkati Tuhan baginya, diberkatinya gereja. Amin. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, janganlah pengalamanmu itu, kepintaranmu itu, kekayaanmu itu membuat engkau semakin angkuh dan sombong. Tapi berikanlah itu pengalamanmu untuk melakukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Apa yang bisa kau berikan? Berikan melalui pikiranmu. Oh, harus begini kulakukan untuk pelayanan Tuhan. Lakukan. Dan saya yakin dan percaya, hidupmu akan semakin diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya saksikan kepada kita. Orang yang serius hidup dalam Tuhan dan melayani Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya. Orang yang serius dalam Tuhan dan melayani Tuhan, saya katakan dan saya saksikan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Iya. Tidak percaya? Tidak percaya? Lakukanlah. Seriuslah ikut Tuhan, layanilah Tuhan. Lakukanlah. Maka saya yakin dan percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Next. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dari ayat ini, ada kesombongan yang terjadi bagi bangsa Israel. Ada 3 saya katakan. Akan kehidupan, dia katakan, hari ini atau besoknya lagi, aku tetap akan hidup. Kalau tanpa pun melibatkan Tuhan, kata bangsa Israel di ayat ini, dia akan tetap hidup. Kesombongan akan kehidupan. Yang kedua, kesombongannya ialah akan pilihan.
hari ini atau besok kita akan pergi, tinggal setahun berdagang. Atau, kata atau ini menggambarkan bahwa apa yang direncanakan dapat dilaksanakan hari ini atau besok. Itu pun menunjukkan kesombongan, Bapak Ibu yang terkasih. Yang ketiga kan kemampuan berdagang dan mendapat untung. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan ada ini dalam hidup kita, amin. Jangan ada ini dalam hidup kita. Jangan ada kesombongan dalam hidup kita. Jangan ada kita meremehkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya katakan, andalkanlah kekuatan Tuhan. Amin. Jangan kau andalkan kekuatanmu sendiri. Kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan keluargamu pun ada batasnya. Kekuatan suamimu pun ada batasnya. Kekuatan orang tuamu pun ada batasnya, biarpun sekalipun dia kaya. Ada batasnya. Dan pada saat kita berharap kepada manusia, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita dapat hasilnya adalah kekecewaan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, wow, kekuatan Tuhan sangat dahsyat. Dan yang kita terima adalah sukacita. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi andalkanlah Tuhan, maka engkau akan menerima sukacita daripada Tuhan. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya dengan percaya di dalam nama Yesus, umat Tuhan GP Haleluya tidak ada yang sombong. Dalam nama Yesus. Semuanya adalah orang-orang yang baik hati. Semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Iya. Ya, next yang kedua. Terus. Sebagai orang percaya, kita perlu mengikut sertakan Yesus dalam membuat perencanaan bagi hidup kita. Yakobus menyatakan, apa arti hidup kita? Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sombong. Begitu engkau sombong, Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini seperti uap, sebentar saja. Sebentar saja. Salam. Salam. Ada yang tahu siapa yang akan meninggal 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? Ada yang tahu? Kalau enggak ada yang tahu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan sombong. Kalau engkau pun bernapas masih diberkati Tuhan, jangan sombong. Ikut sertakan Tuhan. Ikut sertakan. Kita hari ini sampai detik ini bisa duduk santai mendengarkan firman Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ini semua adalah anugerah Tuhan, saya kira dan percaya kita andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Iya. Dengan kata lain, Yakobus ingin mengatakan bahwa hidup ini sangat singkat dan kita tidak tahu atau tidak bisa memprediksi kapan akhir hidup tiap-tiap orang. Ini adalah rahasia Allah. Oleh sebab itu, dalam setiap perencanaan yang kita buat, jangan lupa untuk mengikut sertakan Yesus sebagai Allah kita, agar rencana kita yang kita buat berkenan bagi Tuhan. Amin. Apapun rencanamu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, andalkanlah Tuhan. Amin. Yang kedua, biar kita cepat selesai. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melakukan perencanaan dan rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua ialah berserah pada kehendak Tuhan. Saya baca ayatnya, di ayat yang ke-15 firman Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kata jika Tuhan berkehendak
Seperti kata dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, segala apapun yang kita rencanakan, serahkan sama Tuhan. Mau apapun. Mau engkau berkata, naikkan aku jabatan Tuhan sebagai direktur, serahkan sama Tuhan. Atau seperti ada abang saya yang pegang Ramayana 2, nanti dia akan berkata, dia pegang Ramayana ada 10. Tapi berserahkan sama Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, anakku si Polan, hidupnya sangat baik Tuhan. Berikan lebih terbaik lagi supaya hidupnya berubah Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu yang terkasih? Terjadilah di bumi seperti engkau berkata dalam rumah tanggamu, Tuhan, suasana surga di rumah tanggaku. Harus. Tapi engkau berserah sama Tuhan. Yakobus mengingatkan kembali bahwa kita harus berharap pada kehendak Allah. Karena dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi engkau. Mungkin kau hari ini berdoa, Tuhan, aku ingin punya pesawat, aku ingin punya helikopter. Tapi Tuhan tahu hari ini yang kau butuhkan ialah sekarung beras. Maka Tuhan berikan sekarung beras bagimu. Karena dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Makanya kita selalu berkata, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Supaya apa itu Bapak Ibu yang terkasih? Itulah kalau kita berserah kepada Tuhan. Makanya dalam Yeremia, kalau kita percaya kepada Tuhan, berharap pada kehendaknya, maka Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui apa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berkehendak berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak berikan kepada kita rancangan yang penuh kecelakaan, tapi Tuhan berikan rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan sudah berkata dia berikan rancangan damai sejahtera, serahkan hidupmu sama Tuhan. Amin. Serahkan semuanya pada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah hidupmu. Karena Tuhan bukan memberikan rancangan kecelakaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berserah sama Tuhan, maka akan terjadilah seperti di bumi, terjadilah kehendak-Mu seperti di bumi, seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Maka saya dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita kalau kita berserah sama Tuhan. Next. Yakobus mengajarkan bagaimana kita harus membuat perencanaan dalam hidup dengan mengatakan, jika Tuhan mengkehendaki dan jika kita masih hidup, saya akan berbuat ini dan itu. Kata-kata ini tidak boleh diartikan bahwa kita hanya berpangku tangan saja tanpa mengerjakan atau merencanakan sesuatu. Artinya, enggak boleh berserah begitu aja tanpa melakukan pekerjaan. Artinya Bapak Ibu terkasih, kata-kata ini enggak boleh malas. Enggak boleh malas. Ada lagi bahasa yang mengatakan seperti ini. Dalam pelayanan, capek. Dalam pelayanan enggak boleh ada kata capek. Enggak boleh ada kata capek. Tapi apa yang kita rencanakan, kita lakukan. Amin. Apa yang kita rencanakan, kita lakukan.
Next. Penekanan Yakobus di sini adalah penyerahan total hidup kita pada kehendak Tuhan selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup. Shalom. Shalom. Penyerahan total. Amin. Penyerahan total. Ayo, katakan pada samping kiri kananmu. Penyerahan total. Penyerahan total hidup kita pada kehendak Tuhan selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup. Dalam pengertian lain, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bisa mengisi hidup kita dengan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Yakobus mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki rencana dalam hidupnya, namun sesungguhnya rencana yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau sudah punya rencana untuk bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, sampai tahun 2024, engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan, betulkah ini? Kalau betul Tuhan, kuserahkan samamu, engkau yang berkati. Harus seperti itu. Rencana yang terbaik itu adalah rencananya Tuhan. Begitu engkau buka toko, engkau katakan, Tuhan, aku buka dalam nama Yesus, Tuhan yang berencana, Tuhan yang berkati. Karena apa? Rencana Tuhan yang terbaik. Ayo, katakan pada samping kiri kananmu, rencana Tuhan yang terbaik. Segala rencana menjadi sia-sia kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berkata, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Karena kalau kita sudah berkatakan seperti itu, berarti kita serahkan rencana itu kepada Tuhan, dalam tangan Tuhan, dan berdoalah supaya Tuhan berikan dan Tuhan akan kabulkan segala doa-doa kita. Next. Terus, next. Kita sebagai orang percaya, jangan kita meragukan lagi kuasa Tuhan. Kita serahkan semuanya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Bahwa rencana yang terbaik bagi kita. Rencana Tuhan mungkin akan membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Iya, bisa keluar dari zona nyaman kita. Rencana Tuhan mungkin akan membuat kita harus berkorban banyak. Tapi saya yakin bahwa rencana Tuhan selalu memiliki akhir yang indah. Amin. Iya. Semuanya itu mengatakan ialah indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebagai slide yang terakhir, mari kita bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus yang berkata kepada Bapa, kepada Allah, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidupmu, serahkan semuanya sama Tuhan. Amin. Yang terakhir ialah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan supaya tidak salah melangkah. Ayat 16-17 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yakobus berkata keras, berkata kasar.
bahwa semua kemegahan yang demikian, kemegahan yang duniawi adalah jahat. Dan Yakobus mengatakan itu salah. Firman Tuhan melalui Yakobus mengatakan salah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau ingin melibatkan Tuhan, saya kena percaya, kemegahan dalam dirimu, tinggi hati dalam dirimu, tidak ada. Amin. Karena itu salah, kata firman Tuhan. Bermegah bagi Yakobus bukanlah persoalan kecil, bahwa ini menuju kepada keberdosaan. Dosa yang diekspos oleh Yakobus bukan dosa kelalaian, tapi dosa yang disadari, yang dimana mereka bermegah dalam kemampuan diri mereka sendiri. Kemampuan diri. Bermegah. Aku kan WL. WL pintar, bagus suaraku. Sombong. Sombong. Dan saya yakin dan percaya orang yang begitu nggak akan dipakai Tuhan. Congkak. Karena Bapak yang terkasih, ketika manusia sudah berada pada puncak kesuksesannya, ia cenderung menganggap segala sesuatu itu mudah didapat dan mudah dikerjakan. Itulah yang membuat kita semakin sombong. Iya. Orang yang sukses itu, yang sudah berada pada puncak suksesannya, cenderung akan menganggap segala sesuatu itu mudah didapat dan mudah dikerjakan. Tetapi orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupnya, dia tidak akan pernah menganggap itu gampang. Dan dia akan terus bersyukur sama Tuhan. Biarpun hari ini aku belum diberkati Tuhan, dia bersyukur. Thanks God, hari ini aku masih bisa makan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu, supaya aku nggak salah langkah. Ya. Karena Bapak Ibu yang terkasih, semakin sukses orang, semakin kaya orang, semakin pintar, semakin tinggi jabatannya, itu adalah pintu gerbang untuk kita bisa untuk dia bisa menjadi orang yang sombong. Tapi itu tidak ada di sini. Karena di sini biarpun orangnya kaya, biarpun orangnya pintar, jabatannya tinggi, tapi semuanya adalah orang-orang yang humble dan rendah hati sama Tuhan. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, libatkanlah Tuhan dalam setiap rencanamu, supaya engkau enggak salah langkah. Artinya setiap perencanaan kita tidak jauh daripada firman Tuhan. Ya. Next, slide yang paling terakhir. Saya undang saudara berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Bisa dibaca? Bisa? Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Mengenal kehendak Allah adalah pengetahuan terbesar. Mengetahui kehendak Allah adalah hikmat terbesar. Menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar. Melakukan kehendak Allah adalah prestasi terbesar. Marilah kita menjadikan kehendak Allah sebagai dengan kesanggupan kita. Ingatlah siapa kita dan jadilah orang yang amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya, mengenal kehendak Allah adalah pengetahuan yang terbesar. Mengetahui kehendak Allah adalah hikmat terbesar. Menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar. Melakukan kehendak Allah
adalah prestasi terbesar. Lakukanlah semuanya itu. Ingat, siapakah kita? Siapa kita? Kita adalah biji matanya Tuhan. Amin. Kalau kita biji matanya Tuhan, lakukanlah ini. Jadilah orang yang benar. Kita datang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya ku andalkan,
kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Firman Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berkata dalam diri kita bahwa bagi engkau yang memiliki beban berat, yang memiliki permasalahan, yang sakit, engkau angkat tanganmu. Engkau angkat tanganmu.
Engkau tidak perlu melihat kiri dan kanan, sebab kiri dan kanan tidak dapat menyembuhkan, melegakan masalahmu. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilegakan oleh Tuhan, angkat tanganmu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan maju ke depan, supaya kami akan berdoa bagi hidupmu. Mari Bapak Ibu, mari yang mengangkat tangan untuk maju ke depan, kami akan berdoa bagi hidupmu. Oh, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus,
berkuasa bagi hidup kami. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang hidupkan kami, Engkau yang menguruskan kami. Tiada yang lebih berkuasa selain Engkau. Dalam nama-Mu ada kesembuhan, dalam nama-Mu ada pengharapan, dalam nama-Mu Tuhan ku diubahkan dan dibaharui. Di dalam nama-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Bapa. Karena salib-Mu kami menang. Karena salib-Mu kami dibebaskan Tuhan. Kami percaya Bapa, oleh karena kebenaran-Mu kami semua sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kami sudah disucikan oleh Tuhan. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus ini, kami bersyukur Engkau telah berkorban bagi kami. Ini adalah tubuh dan darah-Mu yang Kau telah curahkan bagi kami Bapa. Dan kami mengucap syukur di atasnya ini semua. Kami percaya setiap kali kami yang memakan dan meminumnya, kami menerima kekuatan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berwan berat Tuhan hiburkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Firman Tuhan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur.
percaya ya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan yang berjalan mendahului kami, Tuhan tidak akan pernah menuntun kami kepada kebinasaan, tetapi Tuhan akan menuntun kami ke air yang tenang, yang tidak akan pernah layu pada musimnya ya Tuhan. Dan apa saja yang umat-Mu ini lakukan akan berhasil dan beruntung dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, wahyukan hal-hal yang baru untuk membangun jemaat dan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua jemaat Tuhan saya persilakan kembali duduk. Jika ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk meneguhkan jemaat di tempat ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk kami kelola. Biarlah apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, baik itu di pekerjaan, di perusahaan, sebagai anak-anak sekolah Tuhan yang berada dalam duduk bangku perkuliahan. Tuhan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, batu keselamatanku, Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, pengarah yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Kita akan menyaksikan pengumuman sepanjang 1 minggu ini.
Demikian pengumuman kita. Apakah ada pengumuman tambahan? Dari Departemen Ibadah Raya, pertemuan tim pelayan ibadah raya bulan Agustus akan diadakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 atau pada minggu yang ketiga pukul 8 WIB atau 8 malam bertempat di gedung BFM. Untuk semua pelayan ibadah raya wajib hadir. Kita kedatangan sahabat baru. Bagi nama yang kami panggilkan boleh bangkit berdiri agar jemaat Tuhan boleh memberikan salam. Diana Borositanggang dari Sidikalang. Diana, boleh bangkit berdiri? Oke, mari kita sambut. Selamat datang kami ucapkan. Jemaat Tuhan boleh memberikan salam. Kedatangan tapi karena tuntunan Tuhan, kamu datang ke rumah Tuhan. Kamulah umat pilihan. Ini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan lawan sewarna dari orang tuaku. Anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Bless Ya, selamat datang. Tuhan memberkati. Salam. Iya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan kita semua penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya jemput semua kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluhan daerahku. Dan kiranya
Kami percaya kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau melindungi kami Bapa, yang dimana kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang terus ada bagi kami, memberkati dan menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami rencanakan dan rancang untuk hidup kami dalam 1 minggu ke depan, kami percaya kami libatkan Tuhan dalam setiap rencana kegiatan kami. Dan kami yakin di dalam kami libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kami rancangkan Bapa. Kami yakin Tuhan akan menyertai dan memberkati segala rancangan dan rencana yang kami pikirkan untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus nyata bagi kami semuanya, memberkati seluruh umat Tuhan GPI Haleluya Simalingkar. Dan kami percaya semua keluarga-keluarga GPI Haleluya Simalingkar dipulihkan dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan, kalau keluarga-keluarga sudah dipulihkan, kami yakin suasana surga di rumah kami akan terjadi dalam nama Yesus. Berkati kami semuanya Bapa, berkati pekerjaan usaha kami, berkati anak cucu kami. Kami percaya semuanya ada dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin setiap langkah kami sudah diatur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir Tuhan karena sakit. Kami berdoa dari tempat ini mereka sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan, bilur-bilur daripada Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Dan hari ini kami berdoa Bapa buat anak Bapak Nenggolan, Marcel Nenggolan Tuhan, yang sedang terbaring di rumah sakit Mitra Sejati. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan menyembuhkan anak ini di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah sembuhkan, sudah pulihkan. Yang sedang dalam pemulihan Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang sedang berbeban berat Tuhan hiburkan, dan memiliki pengharapan dalam doa Tuhan jawab segala doa-doa kami. Kami percaya semua yang terbaik daripada Tuhan datang pada kami semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di atas semuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan biarlah Bapa Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan sepulang kami dari tempat ini ada sukacita, ada damai sejahtera kami bawa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.